Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali dipertemukan di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan bangga nama Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita ajak untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya Yesus.
oleh kesaksian kita ucapkan ini kalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah Ku kan menari. Kita goyang bareng-bareng. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Siap? Oke? Oke, kita coba yuk. Ku kan menari. Kiri. We'll be right back.
pakai ini ya kontrolnya. Ya, itu nama saya di depan. Yang sudah kenal cuma beberapa orang di sini, yang lain masih baru. Ya, nama saya Michael Luhur 5, saya dari GBI Lewi Cibubur. Ya, dulu boleh ya, tak omongin nih, boleh ya. Dulu Pak Phil, Mas Heru itu sama-sama di Lewi. Sekarang sudah Tuhan pakai untuk melebarkan sayap dan memiliki gereja sendiri. Puji Tuhan, sehingga saudara ada di tempat ini dan saya boleh melayani kita semua di tempat ini. Amin. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali berada bersama dengan saudara dan saya datang sendiri. Ya, saya tinggal di Bogor, tapi saya part time di Cibubur. Saya juga tidak hanya melayani, tapi saya juga ngajar musik ya. Sebelumnya saya ngajar drum di tempatnya Gilang Ramadan. Itu guru saya, mungkin ada yang pernah dengar nama itu ya, Gilang Ramadan. Oh iya, kayaknya pernah tahu gitu ya. Nah, tapi sekarang saya sudah dengan adik saya, jadi saya punya kegiatan lain selain melayani Tuhan. Begitu. Umur saya mungkin masih muda ya. Anak saya satu. Anak saya berumur 22 tahun. Saya berumur 25 tahun. Ya, amin ya Pak Bil ya. Amin. Amin ya. Umur saya 22 tahun, anak saya lebih tinggi sedikit lah dari saya ya. Salam dari istri dan anak saya, mereka tidak hadir. Anak saya ada di Bandung, dia lagi rekaman beberapa lagu, dia juga musisi, tapi masih minor label ya, jadi belum yang mayor, belum di rekaman yang besar, tapi ya dia merintis dari kecil. Istri saya melayani full time sepenuh waktu di gereja kami di bawah penggembalaan Insinyur Niko atau Pendeta Niko Nyoto Harjo ya, di pusat di Sentul SICC. Kalau pernah dengar gedung SICC, nah istri saya berkantor di sana. Puji Tuhan. Cukup perkenalan dari saya. Ada pertanyaan yang lain? Gak ada? Gak ada ya? Bagus kalau gak ada. Oke, baik. Nah, saya tes dulu ya sebentar ya. Pagi ini saya diberikan tema mengimani dan melakukan firman. Wah, ini luar biasa dikasih tema yang seperti ini ya. Mengimani dan melakukan firman. Tentunya kalau di Jakarta saya kebiasaan bilang teman-teman ya. Dari sini saudara gitu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi mengimani dan melakukan firman. Tentunya kita berpikir ya, gimana caranya mengimani dan melakukan firman? Itu pasti muncul dalam pikiran kita pertanyaan itu. Tapi di sisi lain juga akan ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Kalau kita sudah mengimani dan melakukan firman, lalu apa hasilnya? Begitu kan kira-kira ya, itu pasti muncul di dalam pikiran kita. Nah, pagi ini saya ingin ajak kita bersama-sama, dua hal ini kita akan bahas ya secara singkat dan cepat. Bagaimana caranya kita mengimani dan melakukan firman. Karena penting untuk mengimani dan melakukan firman. Lalu juga tahu kalau kita sudah mengimani dan melakukan firman, apa yang akan terjadi? Ya, kalau kita sudah mengimani dan melakukan firman. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Oke. Kalau di Jakarta saya ngomong gini langsung cepat amin gitu. Kalau di Jawa memang rada gitu sedikit ya, ada egonya. Yang siap katakan amin. Nah itu ya, jadi kayak ada jeda dikit ya, baru amin gitu ya. Sama kalau kita ada orang suka plesetan gitu ya. Pak, kalau di Jawa itu misalkan udah mau berhenti, ya jauh-jauh itu udah mesti ngomong kiri gitu ya, atau stop gitu. Kalau nggak stop, baru nyampe mobilnya. Nah, sama di sini juga. Katakan amin. Amin. Wah, ini udah kayak Pak Jakarta ya, udah mulai amin langsung gitu ya. Nah, yes. Ya? Ada komentar? Ditulis saja ya Mas kalau ada komentar ya. Jadi saya semoga terus gitu ya. Ya. Nah, oke. Nah, turun ya. Nah, mungkin lihat ini dulu kali ya. Nah, dari Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 menjadi ayat pembukaan buat kita apa yang kita mau bahas.
bahas bersama-sama pagi hari ini. Nah, apa yang ditulis dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8? Saya tidak sengaja mengambil ayat ini, saya sedang merenungkan waktu Pak Phil kasih tema ini, saya mencoba apa ya Tuhan ya yang tepat. Saya juga terpikirkan akan Mazmur 1 karena di sana dikatakan tentang merenungkan firman dan melakukan mengimani firman. Ya. Tapi saya ambil dari sini saja dari Yosua, nanti di ending saya kalau ada waktu yang cukup saya akan bahas mengenai Mazmur pasal 1. Tapi kita lihat dari Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8 ya, dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah, ini ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya, ini ayat 8, belum. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Nah, ini ayat 8 yang jadi tema utamanya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita baca sama-sama ayat yang ke-8 ya, sama-sama. 2, 3 dari sini. Mana itu? Nih, ya dari sini. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, temanya ini mengimani dan melakukan. Tadi di dalam ayat ini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Tema kita hari ini mengimani dan melakukan, bertindak sesuai firman. Tadi di Yosua dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, bertindak hati-hati. Nah, sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Hasilnya ini loh, Bapak Ibu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Berapa banyak yang mau berhasil dalam Tuhan? Kita semua, ya, nggak pusing tua atau muda, tapi yang pasti kita mau berhasil. Dan Tuhan katakan di sini dikatakan dan engkau akan beruntung, bukan buntung, tapi beruntung. Berapa banyak mau diberkati Tuhan dan beruntung? Kita semua, amin. Kita semua mau diberkati dan beruntung. Nah, di dalam ayat ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita seperti tema yang diberikan, mengimani, tapi nggak cukup mengimani, tapi harus melakukan. Tidak hanya sekedar mengerti, percaya, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, cuman masalahnya adalah sebelum saudara bisa mengimani dan melakukan, ya. Kalau baca perjanjian lama dan juga perjanjian baru, banyak dikatakan tentang renungkan firman itu, pikirkan baik-baik. Ya, bahkan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan betul, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi bukan sekedar mendengar, tapi mendengar dan merenungkan. Nah, ini yang kita akan sama-sama lihat pagi hari ini, bahwa Tuhan katakan bahwa jangan engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak. Temanya adalah mengimani dan melakukan. Sebelum sampai ke sana, kita harus di sini dulu. Apa itu ini? Renungkan itu siang dan malam. Tidak cukup dengan beriman lalu memperkatakan, tidak cukup dengan aku percaya. Enggak. Itu butuh kita renungkan supaya
apa ya bilangnya, sinking, supaya tenggelam. Firman itu tenggelam, meresap dalam kehidupan kita, sampai itu menjadi yang disebut kayak otomatis gitu ya, otomatis. Karena itu udah sering ya. Di ayat lain mungkin saya supaya saudara, ini Pak Michael ngomongnya kemana? Contohnya seperti ini, dikatakan oleh Paulus ya, dikatakan begini, janganlah engkau mabuk oleh anggur, tapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Paulus bilang hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, tapi jangan mabuk oleh anggur? Kenapa? Karena begini, orang yang suka anggur, orang yang suka minum, itu akan jadi mabuk. Dikatakan Paulus, janganlah engkau mabuk. Orang minum satu aja yang nggak biasa bisa mabuk. Tapi orang yang udah terbiasa, satu tuh belum tentu. Satu kaleng belum tentu mabuk, 2 kaleng belum tentu. Nah ini dia, ya, sesuatu alkohol itu akan membuat saudara jadi mabuk kalau dia terus kita minum, maka itu bikin kita jadi mabuk. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan begini, pemabuk itu dia teler malam hari, dia tidur, dia bangun, dia bukan cari firman, dia bukan cari doa, dia bukan cari Tuhan, dia cari lagi alkohol. Amsal bilang begitu. Dengan kata lain begini, kecenderungan orang yang mabuk itu akan terus. Nah, Paulus bilang, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kata penuh di sana dalam bahasa aslinya penuh berulang kali. Saudara mau dipenuhi Roh, Saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara harus penuh lagi, gak cukup cuma sekali, gak cukup cuma hari Minggu, mesti tiap hari, percaya, itu firman Tuhan. Demikian juga dengan yang ini. Jangan lupa engkau memperkatakan Taurat itu, tetapi lihat ini, renungkan itu kapan? Karena untuk bisa di sini supaya engkau bertindak, nggak cukup baca udah gitu lupa, lalu terus terjauh gitu ya, udah nggak bisa. Saudara harus terus renungkan itu siang dan malam. Ini kebenarannya. Ini yang kalau kita mau hari ini firman ini mendarat dalam hidup kita, mengimani dan melakukan, itu nggak cukup sekali. Amin. Halo, amin. Harus terus renungkan firman itu, renungkan. Kata renungkan di sini nanti ya di bagian yang terakhir, di sini saya sudah siapkan ya. Nah itu apa itu merenungkan? Ya. Tapi kita lihat dulu ini. Kenapa kita mesti mengimani dan merenungkan firman Tuhan? Sebelum sampai saudara mengimani dan merenungkan, saudara harus tahu dulu ada 4 kebenaran dalam Alkitab. Alkitab saudara yang sekarang elektronik sifatnya. Di dalam Alkitab 66 pasal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalamnya ada 4 kebenaran. Yang pertama, kebenaran tentang sejarah. Ya. Di dalam saudara mesti tahu ini dulu sebelum saudara bisa yakini firman itu, saudara menyukai firman itu, lalu merenungkan firman itu, lalu saudara seperti pemazmur berkata, ya, atau Amsal berkata, seperti pemazmur berkata, firman itu seperti madu, tetesan madu di langit-langit daripada mulutmu, begitu manis. Sebelum sampai kita bilang, Pak, saya sekarang suka dengan firman Tuhan, sebelum sampai saudara ke sana, saudara mesti ngerti ini dulu. Ternyata di dalam Alkitab saudara itu ada 4 kebenaran. Yang pertama, kebenaran tentang sejarah. Apa artinya? Di dalam Alkitab saudara itu ada kebenaran tentang sejarah manusia yang pernah hidup. Oh Pak, ada orang yang bilang gini, Alkitab orang Kristen itu bohong, itu hayalan. Mana bisa laut terbelah jadi 2? Mana bisa ada banjir menutupi bumi? Itu cuma kiasan. Enggak. Di dalam Alkitab saudara sebelum bisa mengimani firman saudara dan melakukan lalu diberkati dan beruntung, saudara mesti ngerti ini dulu. Yakini dan percaya pagi ini bahwa di dalam firman orang yang hidup di sana, nabi-nabi, semua yang ditulis di sana itu semua benar-benar ada. Amin. Karena itu merupakan sejarah, itu benar ada. Saudara pergi ke Israel, ya Pak Fil sudah ke Israel berapa kali Pak Fil?
1, saya 7 kali, lumayan gitu ya. Nah, saudara ketemu di sana, saudara akan ketemukan, oh ini kuburannya Yesus, oh ini Yesus disalib di sini, oh ini yang namanya jalan perjalanan salibnya Yesus. Ada semua. Alkitab berisi ini, kebenaran tentang sejarah. Yang kedua, di dalam Alkitab berisi tentang kebenaran tentang nubuatan. Nubuatan itu apa? Perkataan-perkataan yang diilhamkan oleh Tuhan, baik berbicara tentang masa lampau, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Dari dulu ya, itu sudah dinubuatkan tentang Mesias. Perjanjian Lama fokusnya siapa? Ada yang tahu? Pak Phil nggak boleh jawab. Perjanjian Lama itu fokusnya siapa? Ingat Yesus jalan ke Emmaus, ketemu 2 orang, ya. Lalu Yesus cerita dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus menerangkan tentang kitab-kitab para nabi dan juga kitab Musa yang berbicara tentang Yesus. Perjanjian Lama isinya tentang Yesus. Nubuatan Yesaya, nubuatan Yehezkiel, nubuatan Yeremia, semua nubuatan mengarah ke satu orang, satu pribadi, namanya Yesus. Perjanjian Lama isinya bayangan tentang perjanjian baru. Perjanjian baru Yesus datang, lalu Yohanes bilang begini, firman itu pada mulanya firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu namanya Yesus. Dinubuatkan dan digenapi. Dan sekarang kita juga percayakah saudara dalam firman Tuhan bahwa ada lagi satu nubuatan yang siap digenapi oleh Tuhan? Semua nubuatan sudah digenapi, tinggal lagi satu nubuatan. Nubuatan apa itu? Kedatangan Yesus kedua kali. Itu akan digenapi. Isi firman hanya tentang Yesus. Saudara baca Alkitab, saudara temukan benar. Saudara mau mengimani firman dengan benar, waktu saudara baca, saudara harus akui dulu, ini benar, orangnya hidup. Ini bukan kiasan, ini bukan bohongan, ini bukan cerita, ini bukan dongeng, ini benar ada, ini sejarah. Yang kedua, Tuhan sudah bernubuat, Tuhan sudah nyampaikan akan datang penyelamat, Taruk Isai akan muncul, orang dari seberang laut akan lihat terang itu akan muncul. Itu udah dinubuatin. Semua sudah dinubuatin, sudah digenapi dan akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena Alkitab isinya kebenaran tentang nubuatan. Amin. Waktu baca mesti percaya itu dulu sebelum kita bisa mengimani. Kalau nggak gini, ya apa ini? Aduh, baca satu ayat aja, langsung tidur. Karena kita nggak ngerti. Saudara mesti lihat apa ini. Tentang apa? Nah sekarang saya berharap selesai saya sampaikan firman, saudara mulai baca kitab saudara. Ini apa isinya? Saudara akan lihat ada nubuatannya enggak? Ini sejarah tentang siapa? Tentang apa? Nah saudara akan lebih, wih seru, ternyata ceritanya seru loh. Wih apa ya? Wih Daud ngalahin Goliat. Masa iya pakai satu batu? Saudara jangan apa iya. Saudara mesti percaya betul. Ini tentang sejarah, ada pernah terjadi. Oh luar biasa. Baca lagi, mulai lapar sama firman, mulai suka dengan firman. Begitu mulai itu semua kelaparan dan kehausan itu, saudara akan makan firman itu seperti, waduh ini apa namanya gudeg yang tadi malam itu ya. Enak ya, semangat woy. Nah ini nubuatan. Yang ketiga di dalam Alkitab. Nah kita selama ini cuma khotbah dari mimbar, cuma diiming-imingin ini. Janji Tuhan akan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan. Yang sakit disembuhkan katakan. Cuman ini toh, kita cuma tahunya di Alkitab ini. Oh ini cuma isinya janji Tuhan. Padahal ada 4 kebenaran. Kesembuhan, pemulihan, keberkatan, dilepaskan, janji tentang masa depan. Kalau sesudah meninggal kita bagaimana? Semua ada di Alkitab. Jangan takut. Gak ada amin. Amin? Ya. Kalau di Jakarta nggak ada yang amin, saya sering bilang gini, amin lagi pulang ke Jawa. Nah ini susahnya dijawab masalah. Sekarang bilangnya gimana? Amin lagi ke Jakarta gitu. Amin? Amin. Ya, ini ada. Saya nggak perlu terangkan ini lebih jauh. Saudara baca Alkitab, saudara akan temukan janji penyertaan. Bahkan ada lagunya kan,
janjimu seperti fajar pagi hari. Karena isi Alkitab nggak cuma janji Tuhan, ada sejarah, ada nubuatan, tapi juga ada janji Tuhan. Yang terakhir, kebenaran dalam Alkitab ada tentang ini, hukum-hukum rohani di dalam Alkitab. Nah, saudara mesti ngerti ini dulu. Sebelum tadi temanya mengimani dan melakukan, saudara mesti tahu di Indonesia ada peraturan. Ya, saudara ke Inggris ada peraturan yang berbeda dari Indonesia. Di Inggris beda dari di Amerika. Di Amerika beda dari di Afrika. Masing-masing bangsa, masing-masing pemerintahan punya hukum yang berbeda. Nah, Allah juga punya hukum yang berbeda yang saudara harus taati supaya itu tadi. Salah. Ini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Saudara harus tahu dalam firman itu ada hukum-hukum rohani yang memimpin kehidupan saudara. Setuju, katakan amin. Salah satunya di mana? Matius pasal 5. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Bahasa Inggrisnya be blessed. Be blessed, diberkati, diberkati, diberkati. Orang yang lemah lembut, orang yang begini, orang yang sabar, orang yang ini, itu hukumnya. Itu hukum Allah. Di Galatia diomongin buah roh dan buah roh dan daging, perbuatan daging. Itu hukumnya. Ya, bahkan di Efesus, di Filipi, di Kolose ada hukum-hukum yang memimpin bagaimana hidup suami istri, bagaimana anak orang tua, bagaimana anak muda dengan anak muda, pergaulan-pergaulan harus bagaimana, diatur di sana semua. Yang mengerti katakan amin. Amin. Salah. Ini ya. Ada 4 kebenaran. Nah, ini harus dulu. Ini harus saudara mulai mengerti dulu. Oh, ternyata ada 4 kebenaran ini. Sehingga sebelum engkau bisa mengimani dan melakukan firman, engkau tahu waktu baca firman, oh ternyata ada ini, ada kebenaran-kebenaran ini. Dan saudara akan bisa lihat, oh ini tentang janji, oh ini tentang hukum-hukumnya Tuhan, tentang makanan, tentang minuman, tentang doa, tentang memberi, tentang puasa. Banyak sekali. Semua ada di dalam firman Tuhan. Amin. Iya. Nah, lanjut. Nah, kita belajar dari Yosua. Ya, tadi 2 hal dikatakan. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu di Alkitab katakan, jangan lupa memperkatakan dan renungkan supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Waktu saya renungkan ini, saya dapatkan ini, teman-teman, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Apa yang kita belajar dari Yosua? Ini dia. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Tadi dikatakan engkau pasti beruntung dan engkau pasti berhasil. Amin? Itu bisa terjadi, tapi nggak otomatis. Ada syaratnya. Syaratnya 2 hal ini yang kita baca. Sederhana, kelihatannya sederhana. Kelihatannya ketok ya, sederhana, tapi tidak sesederhana ya, yang kita ngerti. 2 hal ini. Yang pertama, Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, kau harus memperkatakan dan merenungkan firman. Amin? Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, dari contoh Yosua, saudara harus menguatkan dan meneguhkan hati. Mau mengimani dan memperkatakan, melakukan firman, saudara mulai dengan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kita lihat Yosua, CV-nya, kurikulum vitae-nya. Siapa Yosua? Yosua adalah pemimpin pasukan. Dia seorang pemimpin pasukan. Belum apa-apa, masih cuma pemimpin pasukan. Ya. Lahir di Mesir, bukan di Israel, tapi dari Bani Israel. Yang kedua, setelah dia menjadi pemimpin pasukan, Tuhan suruh Musa untuk menyuruh salah satunya Yosua untuk menjadi pemimpin pengintai 10, pengintai 12. Ya. Pengintai 12 masuk ke Yeriko. Tapi gak cukup sampai situ, selesai tugasnya dengan Yeriko. Ternyata selama 40 tahun Musa jadi asisten, Yosua jadi asistennya Musa. Kita baca Alkitab, kita temukan
dikatakan bahwa Yosua itu nemenin Musa. Musa suruh ini itu. Nah, lalu Yosua, kita sering baca dari kitab kakak ibu Ulangan, terus nyambung ke Yosua, gitu ya. Kita baca gimana Yosua dikasih tongkat. Kesannya gampang, tapi sejarah membuktikan Yosua ternyata 40 tahun jadi asisten. Saya nggak tahu tuh ngapain aja, ya. Mungkin mijetin kakinya Musa, angkatin tasnya Musa, disuruh ke sana ke sini. Kita nggak tahu. Ya, Musa pemimpin besar. Alkitab bilang dia orang yang hatinya lembut. Jadi nggak main-main, nggak bisa sembarangan ketemu Musa. Nggak bisa seperti kita ketemu Mas Heru gampang atau Papil gampang. Ini Musa orang yang dia harus sama Tuhan. Lalu Yitro mertuanya bilang sama Musa, kamu pilih ya ketua 5, ketua 50, ketua sekian untuk mimpin, jangan kamu, dia sama Tuhan. Gak gampang ketemu. Yosua asisten berapa lama? 40 tahun. Sebelum nanti teman-teman saudara baca di Alkitab, Yosua tiba-tiba, nah di Alkitab dibilang gini, di Yosua pasal 1 dikatakan oleh Tuhan gini, Musa hambaku telah mangkat. Nah kamu Yosua, engkau adalah hamba Musa. Bisa lihat nggak itu? Bisa ngerti nggak teman-teman? Tuhan bilang sama Yosua, Yosua kamu hamba Musa. Sekarang Musa hambaku. Lihat ya, Tuhan bilang Musa tuh hambaku. Kamu cuma kacungnya Musa. 40 tahun Tuhan belum akui. Tapi begitu Musa mangkat, Tuhan bilang gini, Musa hambaku. Yosua belum dibilang hambaku oleh Tuhan. Nanti di Yosua terakhir baru dibilang Yosua hambaku, hamba Tuhan. Semua dengan proses nih teman-teman, Bapak Ibu. Bisa lihat ya, kita mengimani dan melakukan firman, jadi pelaku firman, mengimani firman sungguh-sungguh, gak sekedar. Yang kedua, kita sudah lihat CV-nya. Nah ini yang saya dapati dari Yosua. Kenapa Tuhan bilang sama Yosua, padahal 40 tahun. Kurang apa 40 tahun? Saudara di perusahaan kerja 15 tahun, 20 tahun, pangkat gak naik-naik, ya, karir gak naik-naik, capek, lelah. Ya. Tapi kalau Tuhan mau pakai saudara, dengar baik anak muda. Kalau Tuhan mau pakai saudara, ya, sampai Tuhan angkat tinggi, pengalaman, pendidikan, pengalaman, kebijaksanaan manusia tidak lebih penting daripada hati yang siap. Waktu saya baca ini saya renungin, apa kurangnya 40 tahun? Pak Phil mau S3, ya toh? Saya juga S3, SD, SMP, SMA. Bagus, ketawa ya yang di depan-depan ini yang rekamin saya ini ya. Wes, Pak Michael ini SD, SMP, SMA. Udah gitu sekolah di Amrik, pulang dari Amrik, dapat apa? Drop out DO, karena orang tua saya nggak ada uangnya. Jadi saya disuruh pulang, adik saya ada 3. S3. Maaf ya Pak Phil, bukan maksudnya berkata Pak Phil buat apa sekolah. Tapi Yosua 40 tahun pendidikan di bawah Musa, urapan tuh ngalir terus ya. Tapi Tuhan belum angkat pengalaman. Ya kan, Yosua jebolin Jericho dan sebagainya, pimpin 7 kali 7 kali 7, 49 kali putaran, roboh. Wow. Hebat. Ya. Tapi Tuhan belum angkat. Ya. Kebijaksanaan manusia, saudara, maaf ya yang sepuh-sepuh. Saya rambutnya sudah putih loh, yang pakai baju hijau ini udah putih. Kemarin tak cat dulu. Karena kata Pak Phil di sini banyak anak muda. Oh, cat. Semir, biar hitam. Ya. Maaf yang sepuh-sepuh yang rambutnya putih, Pak, yang sudah mulai rontok nih, saya mulai botak juga di belakangnya. Pak Phil. Terus pikir, oh ini soal udah makan asam garam. Buat Tuhan nggak ada peduli asam garam. Benar. Di dalam Tuhan kita nggak bisa pakai hukum dunia. Saya udah bijaksana, saya ngerti, betul, nggak apa-apa. Ngerti, saya ngerti. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan gak hitungin semua. Yang Tuhan lihat adalah hati saudara. Makanya ada orang yang protes, kenapa
bukan saya yang diangkat? Kenapa dia yang lebih mudah diangkat di perusahaan? Jangan salah. Tuhan yang angkat setiap manusia. Yang mengerti katakan amin. Peninggian datang dari Tuhan. Oh jangan Pak, jepetin bosku toh, baikin toh. Terus berharap kalau ngajak-ngajak itu saudara diangkat di perusahaan. Peninggian datang dari tiba-tiba ada yang muda. Lu kok dia yang naik? Pengalamannya apa? Aku lebih pintar toh? Enggak. Tuhan lihat hati. Kamu sombong. Sok kamu. Ya kan? Kita merasa pengalamanku, kedekatanku nggak ada di hadapan Tuhan. Nggak ada. Kalau saudara mau diangkat berhasil dalam hidupmu, ketahuilah Tuhan lihat hati. Kurang apa kakak-kakaknya Daud? Jago berperang, Alkitab bilang jago berperang. Tapi Daud mungil kayak saya. Ya toh? Kemerah-merahan mukanya, semir rambut. Wes, ya toh? Tapi Tuhan bilang, Samuel jangan urapi yang itu. Samuel nabi terkenal aja salah kok. Karena Tuhan lihat hati. Hati yang siap. Saya simpulkan, lebih dari apapun Tuhan memperhatikan hati saudara. Karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk berhasil lebih dari semua hal yang bersifat eksternal. Pengalaman saudara penting. Kebijaksanaan saudara penting. Tapi di atas semuanya anointing Tuhan mengurapi hati saudara. Amin. Amin saudara. Yosua itu seperti itu. 40 tahun, kurang apa? Ya. Saudara nggak bisa nuntut di tempat kerja saudara. Sudah lama saya setia. Hati saudara itu nentuin di hadapan Tuhan. Tuhan kalau mau angkat saudara, dia akan lihat ini dulu. Siap nggak hatinya? Kalau enggak. Oh Pak Niko itu karena duitnya banyak gitu. Pak Niko tuh pinter nyanyi, cuap-cuap. Enggak, hati. Saya ikut Pak Niko dari tahun 91. Pak Niko masuk Jakarta 88. Saya cuma biasa. Saya tuh aslinya cuma ini loh, main ini loh. Debak, kedebuk. Satu hari seorang pemimpin doa bilang gini, waduh Michael, kamu itu luar biasa ya. Kamu bisa ke luar negeri, ke Taiwan udah berapa kali, ke Israel udah berapa kali, ya tau, ke Hong Kong udah berapa kali, ngikutin Pak Niko, ngintilin Pak Niko. Cuman gara-gara ini, terus dia bilang gini, cuman gara-gara sepasang kayu aja ya kamu bisa menjelajahi dunia. Saya tinggal di Israel 2,5 bulan, disekolahkan di sana sebagai penjaga menara, belajar tentang penjaga, 2,5 bulan ninggalin istri dan anak. Ya. Apa kehebatan saya? Gak ada. Hati toh. Ini loh, dasar saya ini. Gedebak. Tapi yang Tuhan itu bilang, kamu itu ya dipakai Tuhan hanya karena sepasang kayu. Saya tuh tadi mikir, apa sih sepasang kayu? Oh, maksudnya stick drum itu loh. Nah, apa artinya stick drum? Saya nggak pernah mimpi loh di sini. Pak Bil tahu? Nggak pernah mimpi. Bisa ngajar, bisa doa. Nggak ada mimpinya. Saya cuma mikir ya main drum aja guys. Saya kasih tahu lagi ya teman-teman. Di pelayanan nggak ada yang namanya ranking. Nah ini ada ahli teologi di sini S3 harus pasti. Dalam pelayanan, kalau yang dari pengalaman saya, yang saya mengerti dari Tuhan itu nggak gini. Kamu kalau mau mulai itu ya jadi penjaga pintu dulu, aser, nanti naik Tuhan percayakan ya mungkin ada ya. Tapi saya mau katakan dalam Tuhan nggak ada gitu. Kalau Tuhan tetapkan saudara sekali seumur hidup main musik, nggak gini. Pak pertama main musik dong, nanti lama-lama jadi singer, habis singer jadi WL. Nah yang singer dengar. Oh nanti saya mau jadi WL, habis WL saya pegang mimbar ini, saya jadi gembala, saya yang menguasai. Enggak. Kalau Tuhan gak panggil selamanya saudara di sana. Karena dari pengalaman saya ngerti, saya nggak pernah mimpi jadi itu. Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti mengurapi saudara. Amin. Saudara mau sekolah S1, 2, 3, 4 atau no? Enggak tahu ya. Terserah mau apa saja di belakang saudara, MDiv, Kadiv, program apa kayak yang sekarang ya, terserah. Tapi kalau Tuhan gak pilih, gak akan pernah naik. Kalau bukan panggilannya, gak akan pernah. Belajar khotbah silakan, tapi berdiri di sini tanpa anointing, orang gak akan undang lagi. Pasti itu ya.
Tuhan lihat ini teman-teman, hati kita. Di luar dari semua eksternal pengalaman dan apapun, Tuhan itu memperhatikan hati kita dan Dia yang mengurapi kita. Percaya, katakan amin. Kasihkan ini sudah selesai ya. Nah, turun. Yang kedua, tidak hanya saudara, apa tadi? Kuatkan dan teguhkan hati. Kenapa Tuhan bilang sama Yosua kuatkan dan teguhkan? Karena kemarin 40 tahun gak ada apa-apa hanya jadi asisten. Kamu belajar lihat dulu tuh Musa. Sekarang kamu yang akan mimpin masuk ke tanah perjanjian. Buat Tuhan, lu gak bisa pakai pengalaman lu, gak bisa. Lu gak bisa pakai pendidikan, gak bisa. Lu harus punya ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan udah lihat. Tuhan udah siapin yang namanya Yosua. Kalau kau gak masuk ke sana dengan hati yang siap, yang ready, yang kuat, yang teguh, gak akan bisa masuk. Nah, makanya ini utama. Ini utama. Ya. Yang ini yang terakhir. Sesuai dengan tema kita hari ini, mengimani dan melakukan firman. Nah, Yosua bisa berhasil dan Tuhan juga mau kita berhasil dan beruntung. Selain menguatkan hati dan meneguhkan hati, yang kedua, yang terakhir, saudara harus memperkatakan dan merenungkan firman. Amin. Ya. Nah, saya akan berhenti di sini. Tolong multimedia bisa buka, bisa nggak? Aku harus mati dulu apa gitu? Mati dulu ya. Nah, tolong buka ayatnya aja. Mazmur pasal 1. Pamil, saya sedikit lagi selesai. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya tutup dengan ini. Nanti kita kembali lagi ke slide yang terakhir. Ayat 1 sampai dengan 3, Mazmur yang terkenal kita tahu. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari baca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Loro itu artinya menderita, lara. 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya. Nah, Tuhan katakan itu buat Yosua. Renungkan firman siang dan malam, supaya engkau dengan hati-hati engkau berjalan dan engkau berhasil, dan Tuhan buat engkau beruntung. Di Mazmur, Daud yang menulis ini berbeda bunyinya, penulisnya berbeda, tapi intinya sama. Siapa yang merenungkan firman, maka Tuhan akan buat berhasil. Tema hari ini mengimani dan melakukan. Sebelum sampai ke titik itu, ke titik mengimani dan melakukan, saudara harus merenungkan. Gak cuma bilang percaya, bisa. Gak bisa, harus renungin. Ngunyah, dimakan. Iya. Nah, lihat dari ayat 1, mundur boleh? Semoga ini gak 30 menit selanjutnya ya. Kok terus tuh? Jam 10 udah mesti selesai ngomong sendiri. Ya, ini berbahagialah. Nah, kata berbahagia dalam bahasa aslinya artinya begini: diberkati dengan segala berkatnya Tuhan. Nah, siapa yang mau diberkati dengan segala berkatnya Tuhan? Saya waktu selidikin, saya sendiri kaget. Loh, dulu gak pernah saya perhatikan kata itu. Kemarin saya buka kamus, yuk, artinya begitu. Kata berbahagia dalam bahasa Inggrisnya blessed, artinya diberkati dengan semua berkat Tuhan. Waduh, ternyata itu kuncinya. Merenungkan firman siang dan malam. Sebelum bisa mengimani lalu melakukan, kita mesti renungin dulu itu semuanya.
Lalu di sini dibilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Jalan, berdiri, duduk. Ini bicara tentang yang dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Apa namanya? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kita jalan sama orang yang salah, kita berdiri standing sepakat sama orang yang salah, duduk ngopi-ngopi sama teman yang salah. Ujung-ujungnya apa? Itu pasti gagal. Yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, semua kata kerja. Artinya perbuatan saudara. Ini bukan sekedar firman yang saudara hafal. Saudara nggak bisa mengimani dan melakukan firman karena hafal. Enggak, itu harus dihidupi, dijalani, duduk dengan Tuhan, berdiri dengan Tuhan. Bukan dengan kumpulan pencemooh, bukan dengan nasihat orang fasik. Lihat itu teman-teman, Bapak Ibu. Ini dahsyat benar kalau dikhotbahin pelan-pelan. Ya, baru kita terbuka. Ternyata nggak sesimpel yang kita pikir. Butuh waktu untuk merenungkan firman. Maria dibilang duduk dekat kaki Tuhan. Maria memilih yang terbaik. Duduk dekat kaki Tuhan itu posisi rest, beristirahat. Jangan kayak Marta, sibuk sana sini lakukan ini, gak punya waktu buat Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara duduk di sini? Duduk, kelihatannya kata duduk itu di dalam Alkitab itu bicara tentang posisi istirahat. Kalau saudara bergerak kayak Marta itu kerja. Saudara jalan itu kerja. Tapi waktu dibilang Maria duduk kayak begini, istirahat. Duduk. Marta enggak, sibuk terus. Tapi juga jangan salah. Orang bisa duduk di sini, tapi di dalamnya mesinnya Marta bekerja. Nggak kelihatan duduk sih, tapi lama benar nih pendeta. Wes, aku mau ke Banaran, dia kopi lama benar sih dia khotbahnya. Waduh, ngapain ini? Itu lihat, saudara sibuk dengan pikiranmu, sibuk dengan, oh ini Halius, bener. Ini ngapain Pak? Dia nggak usah diundang lagi Pak Michael itu. Wes cile dari Bogor ngomongnya apa tuh? Wah cewek, udah nggak usah diundang yang kayak gitu. Lama. Saudara kayaknya Maria, tapi dalamnya Marta, sibuk. Yesus bilang begini, Marta, Marta, kamu sibuk menyibukkan diri dengan banyak perkara. Kelihatannya tenang. Bukan yang lipat-lipat tangan ya, Mbak ya. Lipat ini kayaknya tenang. Marta sibuk dengan pikirannya dewe, sibuk dengan apa lagi? Wah di rumah, wah lali, setrika itu nempel di baju. Wah rusak bajumu. Belum. Wah nanti gimana? Capek nih. Kalau saudara nggak pernah punya waktu sama Tuhan di rumah sendiri, percaya di sini nggak betah. Percaya, ibadah tuh diukur, cepet dong. Ayo. Kalau saudara nggak terbiasa di rumah nyembah tenang-tenang gitu ya, nyembah Tuhan, ada waktu baca firman lalu direnungkan. Di sini pasti juga itu yang dari rumah ke bawah ke sini. Datang cuma agamawi, agamanya Kristen. Tapi nyembah Tuhan nggak bisa. Lihat gini, wih, jemaat baru, entoknya orang baru ini. Jangan coba, Novi, Tina, Fani. Iya tahu. Ngajari aku. Tina, Fani itu anaknya. Bu Dani. Lagi nyembah-nyembah lihat kiri kanan. Jadi yang ceweknya pendeta imut. Aku diketawain. Makin aku diketawain. Mas ya. Ini ayat 2. Baloy ko. Ojo turu ya. Tetapi yang kesukaannya
Sebelum saudara mengimani dan melakukan, saudara harus tapi Mazmur bilang sebelum merenungkan saudara harus apa ya? Sebelum bisa merenung, sebelum mengimani, saudara harus merenungkan. Sebelum merenungkan, saudara harus suka. Lihat nggak tuh firman Tuhan? Sebegitu nggak jelimet. Tapi kita asal wae baca Alkitab hari ini pas. Siapa anak muda yang mau diberkati oleh Tuhan? Pekerjaan diberkati, keluarga nanti diberkati, anak diberkati. Amin. Amin. Seperti Yosua. Musa nggak bisa masuk, Yosua bisa masuk. Segitu hatinya lembut, tapi Yosua bisa masuk. Dahsyat tuh. Oh iya Pak, Yosua kan 40 tahun pengalaman. Enggak, bukan. Kita baca tadi. Teguhkan dan kuatkan. Dan kalau baca Yosua, saudara akan temukan berkali-kali Tuhan bilang sama Yosua, teluh, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Tuhan gak main-main dengan ngomong itu. Tuhan cuma lihat hatimu harus siap, friend. Gak siap, gak bisa. Oraiso. Sebelum mengimani, saudara harus merenungkan. Sebelum merenungkan, suka dulu. Kalau enggak, gak bisa. Kalau baca firman, saudara nggak suka dulu. Saya tahu saudara nggak baca firman, cuman baca untuk ya Pak, aku mau baca, ya kan? Tapi kalau kita mulai dengan ini, saya suka, itu nggak usah disuruh. Kalau sekarang masih disuruh-suruh, itu belum suka. Memang untuk sampai ke suka harus disiplin. Amin. Anak saya mau suka sayur, harus disiplin duduk sayur, jeder. Begitu dia udah terbiasa, lalu dia suka. Gak usah dikasih sayur, dia tak cari. Pak, kok gak ada sayurnya? Ya toh? Kadang-kadang Tuhan akan disiplin saudara. Udah kecelakaan motor, udah begini, masuk rumah sakit baru renungkan firman-Mu siang. Kenapa mesti sampai kayak gitu? Kenapa nggak suka? Kenapa nggak benar-benar suka? Tuhan bilang harus suka dulu, baru kita merenungkan. Dan yang merenungkan itu siang dan malam. Nah, yang terakhir, tampangnya Pak Pil udah lama benar. Yang terakhir mana? Slide-ku. Nah ini ya, Pak, merenungkan itu apa? Merenungkan beda dengan yang dilakukan agama lain. Mengosongkan pikiran, lalu apa? Ya, merenungkan itu meditasi gitu kan ya, meditasi firman. Tapi bukan mengosongkan gitu, tiba-tiba masuk gitu, jelek, bukan. Ini, merenungkan itu bahasa aslinya hagah. Dalam bahasa Inggris disingkat 3T 1S. Ya, artinya 3 teh tarik 1 S conglit. To think, to talk, to tell, to sing. Bahasa Inggrisku pakai logat Jawa jadi kayak gini. Nah ini ya. Oh, merenungkan itu apa Pak? Kayak pendeta ya, berjam-jam? Enggak. Ini yang pertama, dari kata haga. Artinya to think, dipikir. Jadi saudara nggak cuma sekedar baca firman. Pemain keyboardnya boleh bantu saya sebelum saya selesai, bisa maju. Kalau di gereja aku tidak boleh nih pakai jeans. Tapi ini emang anak muda. Oh, ratakan. Loading olah. To think, yang namanya merenungkan itu ternyata memikirkan ayat, memikirkan firman yang kita baca. Jadi bukan sekedar memenuhi. Kalau kita dulu di Lewi, ya tahu kan ada BRF, Bible Reading Families, kita baca 5 pasal. Tapi yang namanya merenungkan itu bukan selesai 5 pasal, 1 tahun sekali, terus kita bangga berapa kali baca Alkitab. Bukan. Merenungkan itu memikirkan. Lola. Think, mikirin.
seperti salibmu. Sungai, jangan terlalu lambat. Jiwaku rindu Engkau, Allah, Kau lakukan hatiku menyembahmu. Tutik kita pikirin seperti sungai, seperti rusa Tuhan. Aku merindukan Engkau. Sambil naik motor, Tuhan. Kita dengar ayat itu ya. Kita ingat, kita pikirin, dihafalin. Itu merenungkan. Pak, bukannya kayak pendeta ya di rumah, buka kamus, buka ini, bukan. Meskipun itu bagian. Tapi hadah itu artinya engkau memikirkan. Amin. Yang kedua, dengan cepat. Merenungkan artinya tutok. Di mana aja ketemu teman apa ngomongin firman, pasti sedang dijauhi sama orang yang nggak suka firman. Apa sih ini orang? Bukan pendeta di kantor ngomongin firman terus. Tok, tutok. Ya, mempercakapkan, memperbincangkan. Ya, kita duduk ngobrol sambil ngopi, tapi kita nggak ngomong ngalor ngidul. Kita ngomong, Pak Pil itu Tuhan itu gini loh kerjanya. Tuhan tuh begini. Kalau orang yang nggak suka firman, bosan ketemu. Kita ngobrol firman, ya kan Pak Pendeta, bukan bagian dari ini. Kalau saudara cuma tahunya baca firman, udah, saudara nggak pernah renungin, gak heran, kok nggak berhasil hidupku? Kok nggak seperti yang firman bilang ya? Ah dongeng, enggak? Tadi kan kita udah tahu kebenaran tentang sejarah ada di dalamnya. Tapi kalau saudara mulai ngerti, oh Hagai itu tidak hanya memikirkan, tapi waktu kita membicarakan firman sambil ngopi, sambil kerja, kita ngomong sama teman, udah baca Alkitab belum hari ini? Hari ini aku ngomong, firmannya ngomong gini loh, gini. Tutok. Sepanjang hari itu, siang dan malam, tutok, ngomong terus. Yang belum punya anak, udah baca Alkitab belum? Papa tadi dapat ini loh ayatnya. Kamu dapat apa? Dibicarakan. Alkitab bilang gini, jangan lupa kamu ngajarin anakmu waktu duduk, waktu berbaring, waktu ini. Ngomong terus. Nah itu, tutok. Yang ketiga, merenungkan itu tutel. Ngomong sama orang lain. Bukan bercakap-cakap, tapi tutel. Khotbah dari tempat ini, bagian dari perenungan. Sebelum sampai ke saudara, saya dulu. Tell somebody, ngomong sama orang lain. Tell. Yang terakhir ini, to sing. Ada lagu-lagu yang terinspirasi dari firman Tuhan. Ada lagu-lagu yang terinspirasi dari Alkitab. Saudara bisa nyanyiin hari-hari ini, ya kan? Ya. Tapi kalau saudara nggak hafal lagu, terus saudara gimana? Ada ayat yang lagunya apa ya? Ya nyanyiin aja. Di Efesus dikatakan begini, yang tadi itu. Hendaklah kamu penuh dengan roh, bermazmur, berkata-kata seorang kepada yang lain, dengan nyanyian rohani, dengan ini. Nah, salah satunya itu tadi, nyanyian rohani, ode psalmos. Artinya nyanyian yang terilham karena saudara baca firman. Pak, nggak ada lagunya di albumnya JTCC, nggak ada albumnya di Simfoni. Ya nggak apa-apa, nyanyikan lagu itu. Amin. Ya. Contoh, misalkan Mazmur 1 ya, Mazmur 23 ya, di G. Tuhan adalah gembalaku. Udah ada lagunya. Tapi kalau saudara nggak hafal, terus gimana? Saudara nyanyiin aja. Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Bikin aja nyanyian. Saudara pengen bergumam. Saudara ingin mendengungkan lagu itu, kata-kata itu, ayat itu. Itu bagian dari perenungan. Kalau saudara sudah merenungkan, nah itu tadi. Nanti satu saat saudara udah pikir-pikir, tiba-tiba Roh Kudus hidupkan ayat-ayat itu. Yang itu yang dibilang dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman, bukan Tuhan, firman Kristus, firman yang diurapi. Kata Kristus itu artinya firman yang mati ini, yang logos ini diurapi oleh Roh Kudus, dihembuskan, tiba-tiba jadi hidup.
Pernahkah Bapak Ibu teman-teman semua baca Alkitab, lalu ayat itu kayaknya muncul? Pernah? Ya, kayaknya hidup baca ayat itu. Wih, mungkin tadi khotbah saya ini ada ayat yang kayaknya, wah, kena itu. Kayaknya ingat. Nah itu rema. Kalau saudara dapat rema itu, maka saudara akan berjalan di atas air. Artinya berjalan di atas ketidakmungkinan. Petrus ketemu Tuhan, dia bilang gini, hantu. Tuhan bilang gini, sini datang. Petrus bilang, kalau kau bukan hantu, suruh aku datang. Dalam bahasa Inggris cuma satu kata. Yesus bilang gini, come. Nah itu, kalau keluar dari mulut Tuhan, ada perkataan yang muncul yang hidup, bukan sekedar yang tertulis, itu jadi rema. Makanya Petrus bisa jalan di atas air, di atas ketidakmungkinan, berdasarkan rema itu. Kanker stadium 4, tumor stadium 4, udah gagal dalam keluarga, gagal dalam ini. Begitu Tuhan bilang gini, sekarang pulih. Satu kata aja, pulih. Ingat yang seorang perwira Romawi bilang, kau usah datang Tuhan, aku tahu aku seorang perwira, ada bawahanku. Kalau aku ngomong A, dia pasti nurut. Aku juga bawahanmu. Kau ngomong satu kata, maka prajuritku akan sembuh. Yesus bilang, jadilah. Jadi sembuh, satu kata. Yang mengerti katakan amin. Ini ada ribuan kata dalam Alkitab saudara, 66 buku. Tapi kalau ini dihidupkan oleh Tuhan, satu kata aja membuat mujizat dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi berhasil, yang Tuhan tadi bilang. Iya, jadi berhasil. Amin. Saya akan akhiri di sini karena udah panjang. Tapi ini semoga jadi berkat. Saudara pulang, saudara ngerti. Aku mau baca firman. Aku mau renungkan firman itu siang dan malam. Mari kita bantu berdiri. Tapi Tuhan bilang, mulai hari ini tanggalkan itu. Percaya kepadaku sepenuhnya. Jadi orang yang bukan menggunakan, bukan berarti tidak berpikir ya. Tapi Tuhan bilang begini, engkau jadi orang yang menggunakan hati lebih dari pikiranmu. Yes, Tuhan berikan kepandaian dalam hidupmu. Tuhan berikan kecerdasan dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau berjalan dengan hati. Tuhan mau engkau berjalan dengan hati. Tuhan mau engkau pakai hatimu, percayamu, imanmu kepada Tuhan. Supaya waktu engkau percaya, engkau akan lihat penggenapan Tuhan, janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Mas boleh angkat tangannya? Terima pengurapan dari Tuhan. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan pakai engkau. Sudah punya istri atau belum? Sepertinya belum? Sudah? Oke. Anak dua? Belum? Oke. Ya. Tuhan kau mengurapi dan memberkati hamba-Mu ini. Pakai Tuhan dalam kehidupannya menjadi Allah. Dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Banyak orang bersuka cita dalam kehidupannya, melalui kehidupannya. Pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan akan buat berhasil kehidupanmu asal kau mulai berjalan dengan hatimu, dengan imanmu, lebih daripada sekedar pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan biarlah berkat kasih, anugerah, damai sejahtera, sukacita selalu menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan